Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Aditya Caniatur. Saya dari kelas 103 SMA Swasta Sultan Agung Kabupaten Sancar. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan kembali apa yang telah dijelaskan tentang bidang studi informatika. Pokok bahasan ataupun topik bahasan utama dalam presentasi ini adalah ada informatika, era society 5.0, berpikir komputasional, dan terakhir ada konversi bilangan. Pertama ada pengertian informatika. Apa sih itu informatika? Informatika adalah ilmu yang berkaitan dengan komputer. Melalui ilmu informatika, kita dapat melihat jejak digital seseorang, baik itu yang belum dihapus ataupun sudah dihapus dari gadgetnya. Ilmu informatika tidak hanya dapat melihat jejak digital, tetapi juga dapat menghack HP atau gadget. Informatika juga mengharuskan kita memiliki pola pikir yang berdasarkan logika atau mindset. Dengan begitu, saat kita belajar informatika, maka pola pikir kita akan berjalan dengan baik. Lalu berikutnya ada prinsip dasar informatika, yaitu ada logika, algoritma, kreativitas, manajemen data, dan kerjasama tim. Lalu juga ada tujuan informatika. Tujuannya adalah mengubah suatu data dan informasi menjadi sebuah pengetahuan yang dapat digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dan ada manfaatnya, yaitu mencari kembali, mengolah, mengirim, menangkap, menyimpan, dan juga menghasilkan sebuah data ataupun informasi. Lalu berikutnya ada contoh informatika, yaitu internet, seperti website dan email, komputer, telepon, seperti ponsel, telepon kabel, dan satelit. Nah, tadi saya mengatakan, informatika juga harus menggunakan logika. Contoh berpikir logika. Mengapa pohon kelapa jatuhnya ke bawah? Ya karena dia tumbuhnya di atas. Nah, sekarang kita masuk ke bagian terakhir tentang informatika, yaitu kesimpulan informatika. Kesimpulannya adalah bahwa kita dalam penggunaan informatika harus memiliki berpikir logika yang baik, karena informatika juga seperti pisau bermata dua, bisa berdampak positif, juga bisa berdampak negatif. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi kedua, pengertian era society 5.0. Era society 5.0 adalah sebuah konsep masyarakat yang diusulkan dengan berpusat pada manusia untuk menyeimbangkan solusi atas permasalahan sosial dan kemajuan ekonomi melalui sistem integrasi untuk dunia maya dan dunia fisik. Kutipan pembahasan era society 5.0. Kenapa adanya internet? Karena manusia sangat berkembang dan juga karena ada dua pola pikir. Contohnya, dengan adanya Korea Utara dan Korea Selatan, dan juga data itu juga terbagi dua jenis, yaitu ada data primer. Data primer adalah data yang didapatkan sendiri dengan mencari tahunya sendiri. Contohnya, nama, alamat, tanggal yang dikumpulkan sendiri. Lalu berikutnya ada data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapat dari orang lain. Contoh, tentang 10 jenis kelamin di kelas 10 melalui orang yang meminta kepada petugas tata usaha. Informatika dapat mendukung dan berkaitan dengan aspek kognitif dan sosial. Aspek kognitif ada aspek pembelajaran yang didapat menggunakan informatika untuk pembelajaran. Lalu ada sosial, melalui informatika dapat berpengaruh ke masyarakat. Berikutnya ada pengertian berpikir komputasional. Pengertian berpikir komputasional adalah menyelesaikan masalah dengan menerapkan teknik ilmu komputer atau informatika. Lalu ada prinsip berpikir komputasional. Prinsipnya, kita harus mampu berpikir cepat, memikirkan apa yang harus kita lakukan ke depannya. Selain itu, harus mengembangkan apa yang telah kita lakukan. Contohnya, kita menulis suatu huruf, maka kita harus bisa mengembangkannya menjadi suatu kata hingga kalimat. Tujuannya adalah agar dapat cepat berpikir dan menerapkan cara berpikir seperti ilmu teknologi dan komunikasi, agar kita akan mudah untuk berpikir secara kritis dan kreatif. Berikutnya, ada manfaat dari berpikir komputasional. Yang pertama ada memudahkan kita untuk memecahkan masalah yang besar dan kompleks dengan cara yang efektif dan efisien. Melatih otak agar terbiasa untuk mulai berpikir secara matematis, kreatif, terstruktur, dan logis. Dan juga ada memudahkan seseorang mengamati masalah dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Semakin banyak solusi yang dimiliki, maka suatu masalah dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien. Dan pastinya masih banyak manfaat-manfaat yang lain. Kesimpulan dari berpikir secara komputasional. Nah, kesimpulannya adalah bahwa berpikir secara komputasional dapat sangat membantu di kehidupan sekarang, di mana yang sekarang hampir semua kegiatan berhubungan dengan teknologi. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi terakhir, yaitu ada konversi bilangan. Bilangan biner.
Sistem bilangan biner atau sistem bilangan basis 2 adalah sebuah sistem penulisan angka dengan menggunakan dua simbol yaitu 0 dan 1. Sistem bilangan ini merupakan dasar dari semua sistem bilangan berbasis digital. Ada 4 jenis sistem bilangan yang dikenal yaitu pertama ada desimal basis 10, biner basis 2, oktal basis 8, dan terakhir ada heksadesimal yaitu basis 16. Mengkonversi biner ke desimal yaitu dengan mengalihkan satu bilangan dengan dua basis biner, pangkat 0 atau 1 atau 2 dan seterusnya. Dimulai dari bilangan paling kanan, kemudian hasilnya dijumlahkan. Misal 11001 biner sama dengan 1 kali 2 pangkat 4 tambah 1 kali 2 pangkat 3 tambah 0 kali 2 pangkat 2 tambah 0 kali 2 pangkat 1 tambah 1 kali 2 pangkat 0 sama dengan 16 tambah 8 tambah 0 tambah 0 tambah 1 sama dengan 25 basis 10. Oke semuanya, sekianlah penjelasan ulang dari saya, Muhammad Rizky Aditya Caniago. Mohon maaf kalau saya ada salah kata. Sekian, terima kasih, bye-bye.